Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi. Semoga Mbak bosen saya hadir di sini. Tapi kali ini saya ditemani oleh ibunda tercinta kita, Ibu Dr. Hibanah. Beliau sehari-hari adalah beraktivitas di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian beliau adalah anggota majelis tablik pimpinan pusat Aisyah. Nah, pada sore hari ini kita akan menyapa dulu Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sapa saudara-saudara kita, ibunda-ibunda tercinta dari berbagai macam penjuru tanah air. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada. Dan kami sampaikan assalamualaikum juga untuk Ibu Pimpinan Pusat Aisyah dan juga Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta para pimpinan Majelis Tablik Aisyah dan juga seluruh pimpinan, pengurus, anggota dari pimpinan Aisyah di berbagai macam penjuru, mulai dari wilayah, daerah hingga cabang dan ranting. Nah, kalau kemarin kita banyak berbicara yang berkaitan dengan persoalan digital dan sebagainya, nah hari ini kita lagi-lagi nggak jauh-jauh. Perbincangan sore kita hari ini adalah persoalan keluarga. Iya. Tapi apa yang menarik di sore hari ini? Nah, ternyata sore hari ini nggak jauh-jauh dari sesuatu topik yang sebenarnya setiap hari ada. Tetapi walaupun setiap hari ada ini ternyata juga nggak semuanya mungkin bisa merasakannya, sehingga ini menjadi penting untuk dibicarakan. Iya. Apa itu? Yaitu menguatkan cinta, membangun keluarga sakinah. Iya. Ini temanya keren ya Bu ya, menguatkan ya, cinta. Betul, menguatkan cinta. Iya, iya. Ini topik tema yang kayaknya di mana-mana ada, nggak cuma jadi topik pengajian. Tapi ini topik yang selalu menjadi bahasan di sinetron, film. Nah, kali ini kajian harmoni keluarga juga nggak mau ketinggalan. Yeah. Kita akan membahas, mengupas apa sih sebenarnya cinta. Kenapa cinta itu menjadi penting, terutama kalau kita kaitkan dengan persoalan bagaimana membangun keluarga sakinah. Apalagi di pimpinan pusat Aisyah juga sudah menginisiasi terkait dengan panduan keluarga sakinah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan berbincang secara lebih luas dan mungkin akan berbincang secara detail lagi bersama dengan ibunda kita, Ibu Dr. Hibanah. Iya. Makasih Mbak Sana. Alhamdulillah. Ya, kita akan sharing bersama ya, mengupas sama-sama, coba kita gali sama-sama tentang menguatkan cinta nih ya. Menguatkan cinta menuju keluarga sakinah. Ini topiknya pas banget dengan Bu Hibanah. Dengar suaranya itu bikin adem, bikin makin cinta gitu. Apalagi kalau ngomongin keluarga. Oke, tanpa panjang lebar, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Ibu Hibanah. Moga Bu. Ya. Terima kasih Mbak Sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi assalatu wassalamu alaika wal ali ayyuharul anam rabbun karim wa anta dzu khulqun adzim fasfa'alana indal karim amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini ya kita sharing bersama Mbak Sana ya. Kita akan mengupas tema yang ya ini interest ini, pokoknya tentang cinta itu interest nih ya. Jadi kita akan membahas tentang menguatkan cinta karena banyak kasus di lapangan yang kasus perceraian, apalagi kayaknya di musim pandemi ini angkanya naik ini ya, angka perceraian naik, angka kekerasan juga naik. Maka kita akan coba bagaimana meminimalisir, menurunkan angka perceraian, meningkatkan kedamaian dalam rumah tangga, dan juga bagaimana kita membangun satu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya sama-sama semuanya belajar ya Mbak Sana ya. Saya juga belajar, semuanya belajar untuk terus menguatkan diri.
saya akan share screen, boleh Mbak? Ya, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, ya ini pemirsa di seluruh Indonesia ya, baik dari pimpinan pusat ya, Ibu pimpinan pusat yang kami hormati, baik tingkat wilayah pusat, wilayah daerah semuanya, dan juga anggota keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang kami hormati. Kita akan coba sharing bersama menguatkan cinta, membangun keluarga sakinah. Ya, maaf, ini belum ini ya. Oh Mas, bisa dibantu Mas? Oke, lanjut. Ya, baik Bapak Ibu pemirsa jamaah virtual ya, kita melihat kasus di lapangan ini ya Mbak Sana, ternyata memang cukup tinggi juga ini kasus perceraian, 285.819 kasus, sangat tinggi, dan ini indikasinya meningkat di masa pandemi. Itu yang tercatat ya Bu? Yang tercatat, yang nggak tercatat, itu masih bisa jadi gunung es ini. Kemudian juga dispensasi nikah yang masih muda-muda pengen nikah awal, ini juga datanya juga terjadi peningkatan. Kemudian terjadi kekerasan terhadap anak, ini juga datanya masih cukup mengkhawatirkan. Kemudian kekerasan berbasis gender juga cukup tinggi juga begitu. Jadi dari kondisi ini kita menjadi tergugah untuk bagaimana menguatkan dunia terkecil ini ya, keluarga, menguatkan keluarga kita, dengan salah satunya adalah bagaimana bisa membangun rasa saling menyayangi, rasa saling menyintai gitu ya. Nah, kita masuk ini bagaimana sih sesungguhnya keluarga ideal itu. Ya, tentu semua orang pengen punya keluarga yang ideal, pengen punya keluarga yang baik, keluarga yang utuh, yang nyaman, yang bisa kondusif untuk melakukan berbagai aktivitas itu ya. Keluarga ideal adalah keluarga yang memiliki hubungan antar anggota keluarga yang seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak ada yang superior, inferior, semuanya saling menghargai, seimbang antara suami istri khususnya ya Mbak Sana ya. Jadi di sini ada kafaahnya, ada hubungan yang antar anggota keluarga yang tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun juga lebih rendah, tetapi semua saling melengkapi. Kemudian yang kedua, menjamin tumbuh kembang semua potensi. Tidak ada orang yang nggak punya potensi, saya kira ya. Semua orang punya potensi, semua orang punya kemampuan, semua orang punya sesuatu yang bisa dikembangkan. Maka dalam keluarga semuanya kita beri peluang, kita dorong untuk bisa mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki, entah dia di lingkup domestik, di rumah saja nggak apa-apa, ataupun juga harus keluar rumah, ya tentu dengan dengan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga nih, yang penting ini Mbak Sana ya, menghindari apapun bentuk kekerasan. Ya ini, apapun bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, non verbal, semuanya, karena setiap kekerasan pasti akan membawa luka. Walaupun sudah minta maaf, misalnya ya, tetap ibarat paku tertancap, dia dicabut, tetap akan meninggalkan luka. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita semuanya untuk menghindari, meminimalisir jangan sampai terjadi kekerasan. Nah, bentuk keluarga bagaimana sih sesungguhnya dalam di kehidupan kita ada ini, kita juga mengacu ke tuntunan keluarga sakinah ya. Jadi ada keluarga kecil, keluarga inti, hanya ayah ibu, mungkin ayah ibu anak gitu ya. Kemudian keluarga menengah, semi extended family, dan keluarga luas, extended family. Nah, untuk kita mencoba masuk ke keluarga sakinah, kita menganut ke keluarga besar nih Mbak Sana ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada keluarga kecil yang ada di satu atap saja, ayah ibu anak, nggak hanya itu, tetapi juga satu bani ya, satu brayat, bisa 2-3 keturunan, arti generasi, 2-3 generasi. Terah ya Bu ya. Terah, nah benar. Maka ada budaya pertemuan terah itu, bagus itu, bagus. Artinya ketika nanti ada penyakit keluarga, penyakit sosial, ada kemiskinan, ada kenakalan atau berbagai persoalan rumah tangga, maka keluarga yang lain ikut bertanggung jawab, ikut
memberikan memberikan penguatan, pencerahan gitu, sehingga kita akan fokus bagaimana tidak hanya di keluarga kita, tetapi juga ke atas juga, ke samping juga. Ini menjadi satu tanggung jawab kita semua untuk menciptakan keluarga yang bagus, keluarga yang tenang, sakinah ya. Nah, membangun cinta dalam keluarga tentu banyak hal. Tidak hanya mahabbah itu tidak hanya suami ke istri, istri ke suami, tetapi juga bagaimana suami istri pasti ini landasannya ya, suami istri pasti harus memiliki hubungan yang baik, karena ini menjadi dasar fondasi untuk hubungan yang lain. Kemudian bagaimana ke anak juga memberikan rasa cinta kepada anak dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak gitu. Kemudian juga ke orang tua, ayah, bapak, ibu, kakek, nenek gitu, dan juga ke hubungan saudara yang lebih luas lagi. Nah, ini perlu kita kuatkan, kita tekankan ya, hubungan cinta kasih sayang dalam keluarga besar kita, baik di keluarga inti khususnya dan juga di lingkup yang lebih luas. Nah, keluarga ideal itu kita bisa mengacu ke Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang secara singkat saya bacakan terjemahnya ya. Maksudnya ya, terwujudnya keluarga yang sakinah, yaitu adanya suasana yang tenang gitu ya, tenang, nyaman gitu, aman, tentram, damai, sebagai hasil dari berkembangnya mawaddah warahmah yang tercermin dengan adanya rasa saling menyintai, saling menyayangi, saling membutuhkan, saling melindungi, saling menghormati antar keluarga, antar anggota keluarga. Tentu memang tidak mudah ya, dinamikanya pasti ada, dinamika pasti ada, nggak gampang untuk jalan lurus, bisa saling ya. Tetapi itu menjadi satu titik yang terus diperjuangkan untuk bisa dicapai. Jadi kondisi keluarga yang bisa saling melengkapi, saling menutupi, saling menyintai, membutuhkan, melindungi dan seterusnya. Ini yang menjadi satu hal yang terus diupayakan untuk bisa diwujudkan. Nah, di sini kata kuncinya ada sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Sakinah, ya ini udah kita sering kalau ada walimah, ada apa-apa pasti sakinah ini ya, sakinah ya. Kosakata yang akan banyak kita ucapkan. Yang ini juga menjadi bagian dari doa kita. Jadi sakinah, apa sih sesungguhnya? Ini juga sudah di kajian-kajian sudah banyak, tapi di sini kita tekankan lagi, kita garis bawahi lagi, karena ini juga bisa menjadi menjadi doa bagi kita semuanya, sehingga kita terdorong untuk bisa mewujudkan kata ini ya, sakinah, perasaan yang tenang yang datang dari Allah. Jadi tenang itu sebenarnya bukan kuasa kita ya Mbak Sana ya, artinya ketenangan itu adalah sebuah anugerah, pemberian dari Sang Maha Cinta, yang Maha Memberi. Karena banyak orang yang dengan berbagai fasilitas kekayaan ya, tetapi karena dia jauh dari Sang Maha tadi, kemudian mahabbah sakinahnya bisa jadi dicabut ya, bisa jadi diambil, maka tidak terwujud, tidak dirasakan ketenangan dalam keluarga, sehingga nanti terjadi percekcokan, terjadi perselisihan dan seterusnya. Maka kita upayakan adanya sakinah, perasaan tenang yang ini kita sadari benar-benar adalah anugerah dari Allah, yang bisa kita rasakan dalam bentuk kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan gitu ya. Dan sakinah ini merupakan hasil dari mawaddah warahmah ya. Mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menyayangi, penuh rasa tanggung jawab, kemudian penghormatan dan ya saling melengkapi intinya. Jadi keluarga sakinah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan, nah ini Mbak Sana ya, perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah. Jadi di Aisyah memang ditekankan untuk ya harus perkawinan itu harus dicatat ya, dicatat di KUA demi keamanan, kepentingan pihak perempuan, anak, dan juga kepentingan banyak pihak yang terlibat juga. Jadi perkawinan yang sah yang tercatat di KUA dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup
mencakup enggak hanya dunia saja, tetapi juga kehidupan yang ila akhirihi, dunia akhirat. Nah, di sini ada banyak yang menjadi fondasi ya. Salah satunya adalah pilarnya adalah pilar spiritual, ini yang harus dikuatkan. Pilar yang lain ada banyak, ada ekonomi, pendidikan banyak. Tapi kita coba lihat yang sedikit ini di pilar spiritual. Bagaimana sesungguhnya menguatkan pilar spiritual untuk suami istri? Pertama ya, ini bagian yang sebagian saja, tentu yang lain masih banyak juga ya. Yang ini juga sesungguhnya menguatkan diri kita. Saya juga terus merefresh diri gitu ya, dengan menyampaikan materi begini juga merefresh diri, mengingatkan kembali begitu ya. Jadi bagaimana pembinaan spiritual antara suami dan istri. Pertama, internalisasi nilai tauhid ya. Tauhid yang salah satunya bisa kita ambil dari Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang terus kita lafatkan dan kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam jiwa kita, sehingga ketika ya Rahman, ya Rahim, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, maka kita berharap kasih sayang Allah itu akan berlimpah kepada kita, akan melimpah kepada kita, sehingga nanti Allah menurunkan Rahman Rahimnya kepada kita. Maka nilai tauhid itu terus kita internalisasi dalam diri kita. Yang berikutnya adalah menggairahkan kehidupan beragama dalam keluarga. Ya, keluarga itu laboratorium ya, laboratorium pertama yang kita ciptakan, kita kembangkan, kita kuatkan untuk menghidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga kita, suami istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Maka kehidupan beragama digairahkan. Sholat berjamaah, tadarus bersama, mungkin juga bisa sharing bersama, kultum bersama. Ini momentum di keluarga itu luar biasa ya, luar biasa. Sayang kalau itu terlewat. Ya mungkin ada yang kelewat-lewat, ayo mari ya, artinya mari sama-sama kita kuatkan kembali ruhiyah ya, spiritual dalam keluarga ini ya, suami istri khususnya, menggairahkan kehidupan beragama, tadarus Al-Quran, menumbuhkan sikap saling percaya, saling berwasiat, saling berpesan untuk kebaikan, kemudian juga mengembangkan akhlak mulia dalam pergaulan suami istri, saling memberi penguatan, tidak mengucapkan kata-kata yang melukai, meminimalisir kalimat negatif, dan seterusnya. Ini poin-poin yang perlu kita terus kita kuatkan. Selanjutnya, pembentukan spiritual untuk anak-anak ya, karena ini bagian dari keluarga inti yang ada di rumah nih, harus dibangun sejak awal. Sebagiannya adalah perbanyak zikir dan doa sejak dalam kandungan, karena di usia kandungan ini dia walaupun belum lahir, walaupun masih di dalam perut ibunda, dia sudah bisa menangkap ya, sudah bisa mendengar. Usia 18 bulan, sudah 18 minggu sudah bisa mendengar. Dia sudah bisa menangkap bagaimana kondisi rohani orang tuanya, bagaimana suasana ketenangan, kedamaian yang dirasakan oleh orang tua. Ketika orang tua berzikir, berdoa, maka akan muncul di situ ketenangan, dan itu akan gelombangnya pasti akan sampai kepada anak ya. Maka perbanyak zikir dan doa sejak dini, bahkan juga tentu setelah anak lahir juga kita ajak, kita bangun kebersamaan bareng-bareng berjamaah gitu ya. Kemudian perdengarkan ungkapan yang baik-baik ya, kalimat thayyibah, sapaan yang lembut, tidak mengurangi ucapan-ucapan kasar, karena itu berarti akan menjadi role model bagi anak ya. Kalau anak biasa kasar, keras, maka ya tentu tidak lepas dari lingkungannya gitu ya, tidak lepas dari lingkungannya. Maka kita stimulasi anak dengan kata-kata yang lembut. Kemudian menyertakan anak dan melatih dalam kegiatan ibadah, zikir, doa, kita libatkan, bahkan kita doakan dengan bahasa yang bisa didengar oleh anak, bagus banget ya. Kita doakan semoga anak-anakku disebut namanya bisa menjadi anak yang solih solihah, berhasil dalam belajar, dimudahkan dalam kebaikan, dimudahkan dalam berakhlak yang baik, dan seterusnya.
yang ini didengar oleh anak, jadi anak tahu, oh itu ya yang diharapkan orang tuaku, yang diharapkan ayah bundaku. Berikutnya menanamkan akidah, menggairahkan ibadah, mengajarkan Al-Quran, akhlak mulia. Ini yang di laboratorium keluarga, ini yang perlu terus dikuatkan. Nuansa spiritual keluarga muslim, nah ini juga perlu kita terus refresh ya, kita kuatkan. Pertama, ini yang substantif ya, membiasakan sholat berjamaah. Wah, ini penting banget ya. Jangan sampai ibaratnya semuanya sholat, cuman sendiri-sendiri gitu ya Mbak Sana ya. Kadang pada saat yang sama juga tetap sholat sendiri di kamar masing-masing. Oh, di kamar masing-masing. Iya. Nah, mari kita introspeksi ya Mbak Sana ya, yang mungkin masih sendiri-sendiri di kamar masing-masing. Ayo kita sediakan tempat khusus. Kalaupun nggak punya musola khusus, oke, mungkin ada satu space ya yang kita kasih saja karpet khusus yang di situ tempat untuk sholat berjamaah. Jadi saya kira ini penting banget, sholat berjamaah, ada kultum, ada percakapan, ada dialog, ini akan lebih bernilai. Kemudian juga membiasakan puasa sunnah ya, Senin Kamis sangat bagus, membangun kebersamaan dalam keluarga. Tiga hal termasuk sholat tadi, yaitu makan bersama, santai bersama. Santai di sini ngobrol bersama. Bukan HP-an bersama. Bukan HP-an. Jangan-jangan santai bersama tapi asik sendiri-sendiri ya. Iya, maka ngobrol bersama. Maka 3 hal momentum kunci sebenarnya Mbak Sana ya. Ibadah bersama, makan bersama, ngobrol bersama. Itu kuncinya. Minimal dalam sehari kalau bisa 2 kali minimal. Kalau bisa 5 kali alhamdulillah, kalau tidak ya 2 kali atau sekali minimal itu harus ada momentum kebersamaan. Kemudian hal lain lagi, saat anggota keluarga hendak keluar, ini keluarga Aisyah ini, ayo kita antar itu ya, diantar suami, istri mau keluar, anak mau berangkat sekolah atau mau kuliah dan lain-lain, kita antar sampai ke pintu. Kayaknya beda rasa ya Mbak, diantar. Kalau beda dengan kalau dilepas udah pokoknya pergi aja. Beda dengan kita diantar, ada salim, jabat tangan, sentuhan fisik. Kalau anak juga, suami istri juga bisa ya berpelukan, mungkin cipika-cipiki boleh ya. Dan bagus lagi doakan. Kalau anak kita doakan, semoga lancar, semoga aman, sampai tujuan selamat, menuntut ilmu dengan baik, jadi anak soleh-solehkah, kita doakan. Itu akan lebih ngena itu. Dan tentu membiasakan silaturahim dengan tetangga dan kerabat, tidak hanya di keluarga tapi juga di kerabat ya. Sebentar mejanya. Berikutnya asas keluarga sakinah, kita memang sedang menyelami, mendalami, menginternalisasi keluarga sakinah. Ada beberapa hal yang menjadi asas atau sesuatu yang harus ada nih ya dalam keluarga kita. Pertama, karomah insaniyah, yakni menempatkan anggota keluarga, suami istri, laki perempuan, ini sebagai sama-sama makhluk Allah yang dimuliakan. Semuanya mendapatkan tempat yang mulia. Allah pun memuliakan makhluknya, Rasulullah juga tidak membedakan, maka kita dalam keluarga juga harus saling memuliakan. Suami memuliakan istri, istri memuliakan suami, orang tua memuliakan anak, anak memuliakan orang tua. Jadi saling memuliakan. Kemudian hubungan kesetaraan, ya semua memiliki derajat yang sama gitu ya, di mata Allah semuanya sama ya Mbak Sana ya. Walaupun yang satu jadi pejabat, yang satu di rumah saja, nggak ada bedanya. Di mata Allah semuanya sama, ketakwaannya yang dilihat. Maka di sini kesetaraan, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya nggak ada yang lebih unggul satu dengan yang lain, kecuali di mata Allah semuanya sama kecuali ketakwaannya. Kemudian asas keadilan, yakni memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan peranannya. Kemudian mawaddah warahmah, dan yang kelima pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Jadi bagaimana kita spiritual kita dikuatkan, kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebutuhan ubudiyah, menghamba diri kepada Allah, ini yang lebih penting. Jadi saya kira apapun ketika terjadi perselisihan,
Saya kira rujukannya salah satunya ke sini. Apakah saya masih bisa tetap melaksanakan aktivitas dalam rangka taqarrub ilallah ataukah tidak? Kalau memang misalnya terjadi perselisihan suami istri, mungkin kadang kita tuh hanya hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil yang sebenarnya nggak terlalu prinsip, tetapi itu menjadi ganjalan besar dalam keluarga. Padahal sebenarnya ukurannya ini ya, apakah kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melaksanakan ubudiyah dan seterusnya, saya kira, dan suami kita juga sama-sama suami istri bisa saling memberi kesempatan untuk itu, ya oke aja. Hal-hal kecil yang sifatnya muamalah mungkin memang ada persoalan bisa dirembuk gitu ya, bisa diselesaikan. Oke. Berikutnya, bagaimana kita menguatkan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan kakek nenek. Nah, khususnya kalau ini suami istri dulu, suami istri mengungkapkan ya, untuk suami istri mungkin perlu juga mengungkapkan kalimat cinta, kasih sayang gitu ya, melalui ucapan yang baik, ucapan yang kita memberikan pujian, kemudian juga penghargaan, itu akan merekatkan ya kalimat-kalimat positif. Jadi setiap kalimat positif dia akan mengirimkan gelombang positif. Sebaliknya kalimat negatif ya, berupa mungkin sekedar mengeluh ya, sekedar mungkin perasaan tidak senang, tidak suka, itu juga energinya udah negatif ya. Maka yang tentu yang perlu kita bangun adalah kalimat-kalimat positif. Komunikasi dengan pasangan juga menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, harapannya begitu. Kalau orang lain yang nggak baik bagaimana nih? Kita udah baik tapi katakanlah pasangan kita yang suaranya keras dan seterusnya, ya butuh proses juga mungkin ya. Butuh proses, tidak mudah kalau memang dia sudah terbiasa ngomongnya kasar misalnya, suka ngumpat, suka ini ya. Kalau sudah jadi pasangan itu menjadi ladang amal kita. Artinya kita mencoba untuk memberikan nuansa, memberikan frekuensi yang lembut gitu ya, biar secara pelan-pelan juga pasangan kita akan terbawa untuk bisa berkata lembut, berkata baik, menghindari kalimat-kalimat yang menyakitkan begitu. Saya kira ini penting untuk dikuatkan. Yang berikutnya adalah quality time ya. Artinya lebih melihat kualitas dibanding kuantitas. Kadang suami istri ketemu berjam-jam tapi kurang bermakna. Masing-masing asik HP-an sendiri, asik pekerjaannya sendiri gitu ya. Jadi tidak berkualitas. Sementara kalau maaf ya. Jadi kalau waktu yang berkualitas itu artinya ketika berkomunikasi itu berikan perhatian secara penuh, berikan jasmani rohani kita secara utuh, pandang matanya gitu ya, pandang matanya, dekatkan, kemudian berhadapan wajah. Kalau bisa tingginya sejajar, jangan yang satu duduk, yang satu berdiri, tapi duduk sejajar, atau misalnya kalau ya berdiri, sama-sama berdiri nggak apa-apa, atau lesen. Kemudian berikan perhatian penuh kepada pasangan kita. Itu walaupun mungkin setengah jam, 10 menit, 20 menit, setengah jam, itu sudah lebih bernilai, lebih bermakna obrolan kita dibandingkan dengan duduk bersama 1 jam, 2 jam tapi nggak ada ngobrol. Masing-masing asik sendiri, masing-masing kesibukannya sendiri-sendiri. Tentu ini menjadi tidak berkualitas. Maka kita lebih quality time ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga memberi hadiah, hal-hal kecil di momen-momen tertentu ya, ulang tahun mungkin, ulang tahun pernikahan, ulang tahun tanggal berapa dia, kasih hal-hal kecil. Nggak harus mahal, nggak harus mewah, tapi pemberian itu merekatkan, pemberian itu mendekatkan. Kita datang dari bepergian, sekedar apa, bawa apa, juga ternyata seneng juga gitu ya. Artinya dan nggak harus barang ya Bu ya? Nggak harus barang juga. Piknik bisa. Betul sekali. Ya, jadi kita berikan hadiah bisa juga dalam bentuk pujian, dalam bentuk reaksi emosional yang positif, dalam bentuk jempol, oke juga. Kemudian juga membantu pasangan ya,
hal-hal kecil kita berikan bantuan, sekedar merapikan meja, sekedar menjerengke ya, jerengke sajadah ya. Itu udah satu hal kecil yang saya kira bernilai. Kemudian melakukan kontak fisik saya kira perlu ya, untuk berjabat, saling berpelukan ya. Saya kira ini kontak fisik yang juga bermanfaat. Yang jelas di sini ada satu hadis yang luar biasa ya, Rasulullah ini memang luar biasa. Saya bacakan artinya, tidaklah memuliakan kepada mereka istri kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan kepada mereka istri-istrinya kecuali orang yang hina. Luar biasa. Jadi artinya ini memang Kanjeng Nabi luar biasa ya. Tentu semuanya harus, istri dimuliakan, dia juga harus memantaskan diri untuk layak dimuliakan. Suami juga harus memuliakan bagaimana perjuangan, pengorbanan istri yang sudah ya mungkin sudah memberikan segala hal ya, mungkin di dalam keluarga maupun mungkin juga yang di luar rumah gitu. Oke, dan berikutnya ini Mbak Sana, membangun cinta keluarga ini diawali dari ya, karena tadi kita memang sedang menguatkan untuk mencapai mahabbah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Ini salah satu kuncinya adalah menumbuhkan cinta kasih ya. Kemudian cinta itu diawali dari cinta ibu, motherly love. Ini untuk satu keluarga ya, tidak hanya suami istri tapi untuk anak-anak kita. Cinta ibu, anak harus mendapatkan cinta ibu, motherly love. Ini bukan cinta dari ibu, tapi cinta keibuan ya. Tidak mesti ibu bisa memberikan cinta ibu. Ya. Jadi cinta ibu itu cinta yang tulus diterima oleh anak tanpa syarat. Kalau kamu hebat, bunda sayang sama kamu. Bunda sayang sama kamu kalau kamu pinter, kalau kamu bersih, kalau kamu tertib, kalau kamu ini bunda sayang. Kalau enggak sayang. Nah, ini bukan cinta ibu. Cinta ibu apapun adanya anak ya, mau dia baik, mau dia apa, mau dia ABK, mau dia apa, tetapi ketulusan hati untuk menyalurkan rasa sayang yang tiada syarat. Nah, inilah cinta ibu. Bisa didapat dari ibunya, bisa didapat dari orang lain, dari kakaknya, dari simbahnya, dari pembantunya. Ternyata dia mendapatkan cinta ibu dari orang lain, bisa. Nah, ketika anak mendapatkan cinta ibu, maka dia akan mengembangkan cinta yang berikutnya, cinta ayah. Kalau cinta ibu tidak didapatkan, nah ini tangga pertama udah nggak dapet ya. Kalau tangga pertama nggak dapet, akan menjadi hambatan untuk mengembangkan rasa cinta di tahapan yang lebih luas. Cinta ayah, ini tangga kedua, dia harus mendapatkan cinta ayah. Cinta ayah juga fatherly love, bukan harus cinta yang datangnya dari ayah, karena belum tentu ayah yang biologis ini bisa memberikan rasa cinta. Kadang juga malah enggak, malah dia destruktif ya, malah merusak mental anak bisa jadi. Ya, kan? Jadi cinta ayah itu cinta yang tulus, yang diberikan dari seorang ayah yang cenderung misalnya lebih ke arah tegas, mungkin disiplin, perlindungan, kekuatan, itu ya cinta ayah. Kalau cinta ibu lebih ke kelembutan, kedamaian, kasih sayang. Nah, ini ada dua mata uang. Dia lembut tetapi juga mendapatkan ketegasan, kedisiplinan juga ditanamkan. Nah, kalau dia mendapatkan fondasi cinta ibu, dilengkapi fondasi cinta ayah, maka mudah bagi dia untuk mengembangkan cinta kepada dunia yang lebih luas, kepada saudara, kepada lingkungan yang lebih luas, sampai nanti kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai kepada cinta kepada lawan jenis, cinta kepada suami, cinta kepada istri. Ini fondasinya adalah motherly love. Maka ya, kita semuanya kita kuatkan ini. Kita kuatkan ruh cinta ibu ini, kita alirkan kepada anak-anak kita ya, khususnya memang sejak bayi ini, sejak lahir. Tetapi cinta ibu tiada putus sampai terus, ini masih akan mengalir terus. Tetapi mau bicara cinta seperti apapun ya, kita harus kembali hakikat cinta. Ini ya, hakikat cinta. Hakikat cinta adalah bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana zat yang maha cinta inilah yang memiliki rasa cinta. Jadi kita mencintai
segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya merupakan bukti implementasi dari cinta kita kepada Allah. Jadi Quran surah Ali Imran 3132 ya, indah sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, saya kira ini ujungnya ya, muaranya di sini ya Mbak Sana ya. Kita mencintai makhluk Allah, mencintai suami, mencintai istri, tetapi gantolannya semuanya harus muaranya di sini. Karena kalau cinta kepada manusia ini bisa goyah. Kita sudah mungkin satu pihak udah berjuang sedemikian rupa, tetapi divorce, kasus bisa saja terjadi gitu ya. Bisa saja terjadi gelombang tsunami dalam keluarga gitu. Tetapi kalau kita mengaitkannya dengan cinta kita kepada Allah, maka apapun akan kita kembalikan ke situ. Kita akan kembali meraih cinta Allah ini. Mudah-mudahan dengan cinta Allah ini kemudian Allah akan berikan, akan anugerahkan kepada kita cinta kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan kepada yang lain. Ya, itu saya kira ya Mbak Sana ya. Hal-hal yang kita diskusikan, nanti bisa kita sharingkan lebih lanjut. Pada akhirnya sedikit quote. Tidak masalah seberapa besar rumah kita, yang penting ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Ya. Aduh, luar biasa. Oke, saya kira itu ya Mbak Sana. Terima kasih Bu Ibana. Aduh, ini dengernya itu adem gitu. Kalau semua ini kita jalankan, kayaknya dunia ini juga aman, damai, tanpa kekerasan, tanpa ada relasi kuasa yang timpang antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan mertua, besan. Kayaknya damai ya Bu ya. Ya Allah, luar biasa perbincangan sore kita hari ini. Dan kalau kita amati, dengarkan dengan detail, ya ternyata sebenarnya semua dari kita itu punya modal. Karena pada dasarnya kalau kita kembalikan semuanya tadi ke quote terakhir, ketika itu ditujukan gandolannya, pegangannya itu kepada Allah, semua punya bekal yang namanya cinta. Apalagi manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah Ibu ya, suci, artinya kasih sayang, kemudian rasa saling menghargai, rasa saling menyayangi, menghormati itu sebenarnya adalah sudah ditumbuhkan, itu menjadi modal bagi semua manusia. Ya, oke. Memang semua manusia sudah diberi fitrah. Iya. Fitrah rasa yang memang di situ sesuatu yang positif untuk bisa saling memberikan hal positif, menyayangi, menyintai. Memang dalam kehidupannya nanti akan terjadi dinamika pasti ya, dinamika pasti ada. Ibarat orang berjalan, ada batu kerikil, ada belok-beloknya. Tetapi ketika kita sudah punya tadi ya, sudah punya tujuan hidup, berkeluarga itu niatnya untuk ibadah, kemudian cinta sejati itu cinta kita kepada Allah, maka ada rintangan, ganjalan tadi ya dinikmati saja sebagai bagian dari dinamika, tetapi segera kembali kepada tujuan hidup kita. Artinya sebenarnya berkeluarga itu menjadi satu proses bagi manusia, khususnya adalah pasangan suami dan istri, suami istri dan anak-anak, untuk menjadi manusia yang mulia. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu bagaimana menjadi manusia yang mulia sehingga menjadi keluarga yang sakinah ya. Ternyata salah satunya misalnya relasi antara orang-orang yang ada di dalam keluarga juga harus tidak timpang, artinya tidak ada yang saling menguasai, tetapi artinya nggak ada yang merasa lebih bahwa saya berkuasa atas istri saya atau sebaliknya, atau kami orang tua berkuasa
pada anaknya dan seterusnya. Itu artinya nggak bisa ya Bu, karena kalau itu saja tadi, karena itu di highlight sama Ibu di nomor pertama. Soal betul. Relasi ini ternyata menjadi basic untuk kemudian tumbuh yang namanya saling menghargai, saling memuliakan dan seterusnya. Oke Ibu, ini ada pertanyaan nih sekarang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tanggapan. Saya bacakan. Selamat sore, Assalamualaikum. Saya Umi Thohiroh dari Majelis Tablik Jawa Timur. Sesungguhnya pilar keluarga sakinah menurut panduan pimpinan pusat itu apa saja nggih? Nah, ini berkaitan dengan pilar panduan keluarga sakinah Ibu. Iya. Nah, ini nanti berarti kita akan merujuk kepada buku panduan kita yang saya yakin sebenarnya ini ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang berkecimpung di Majelis Tablik pasti sudah sangat paham. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semuanya untuk kembali menyimak, kembali untuk mengingat apa sih sebenarnya pilar-pilar keluarga sakinah. Tadi sih sebenarnya juga sudah disebutkan beberapa yang kemudian menjadi bagian dari pilar keluarga sakinah, seperti dari asas keluarga sakinah, bagaimana sebenarnya hubungan dalam keluarga sakinah, kemudian spiritualitas apa saja yang harus ada, yang itu menjadi fondasi dalam keluarga sakinah. Nah, kira-kira seperti apa ini Bu, yang berkaitan dengan pilar keluarga sakinah menurut panduan yang dikeluarkan oleh PP Aisyah terkait dengan keluarga sakinah. Iya, ini ada bukunya nih memang tuntunan menuju keluarga sakinah. Ya, di situ memang pilarnya ada 5 pilar ya Mbak Sana ya. Ada spiritual, ada ekonomi, ada pendidikan, kemudian sosial, hubungan sosial, satu lagi ekonomi sudah tadi. Nah, ya itu artinya semua itu harus menjadi bagian yang harus dikuatkan. Tidak bisa misalnya hanya spiritual saja nih yang dibangun, enggak. Tetapi pilar-pilar yang lain, 5 pilar tadi semuanya harus dibangun. Ekonominya juga harus dikuatkan gitu ya. Pendidikan juga harus dikuatkan. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita ini tidak senang dengan ilmu pengetahuan, tidak senang dengan belajar. Artinya kita dorong, kita beri kesempatan untuk terus menempuh pendidikan, walaupun mungkin tidak harus pendidikan formal ya, misalnya pendidikan apapun, tetapi apa saja bisa kita kuatkan untuk anak-anak kita. Jadi beberapa hal yang harus ada dalam keluarga tadi untuk kalau tadi asas beberapa hal yang ada dalam asas keluarga sakinah, ada karomah insaniyah, kemudian ada hubungan kesetaraan, tadi harus saling menghargai karena setara, kemudian keadilan, mawaddah warahmah, cinta kasih begitu, kemudian pemenuhan kebutuhan hidup yang sejahtera. Ya, jadi semuanya dalam rangka kesejahteraan hidup ini perlu baik batiniah maupun lahiriah maupun batin, ini menjadi tugas keluarga untuk bisa memenuhi gitu ya, dipenuhi semuanya. Oke. Baik. Artinya dalam keluarga sakinah sebenarnya memang semua elemen itu harus sama-sama dibangun ya Bu ya. Iya, betul. Oke, misalnya pada prioritas pertama kita utamakan spiritualnya dulu, baru tetapi kemudian di saat yang sama juga kita nyicil pada aspek misalnya pilar pendidikannya. Kemudian kita perlahan lagi masuk ke aspek ekonomi dan seterusnya. Betul. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pilar keluarga sakinah sebenarnya tidak boleh satupun yang ditinggalkan. Iya, betul. Jadi ibarat membangun rumah, kalau pilarnya ini ibarat satu pilar yang goyah ya menjadi kurang tegak lagi ya, kurang tegak. Maka semua harus dikuatkan. Walaupun di sini ada yang sesuatu yang mungkin lebih substantif melandasi semuanya. Misalnya spiritual itu saya pikir itu ini ya menjadi landasan ya, karena dia ruhiyah bisa, artinya mungkin ekonomi agak terbatas misalnya, tetapi ketika
ketika ruhaniah spiritual dari keluarga tersebut terbangun dengan kokoh, maka apapun kondisi yang terjadi itu bisa disikapi secara positif gitu ya. Walaupun kehidupannya terbatas misalnya, tetapi dengan spiritual yang bagus, dia bisa mengambil hikmah dari semua yang ada. Walaupun mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, bisa mensikapi segala cobaan itu dengan sikap mental yang positif. Karena cobaan itu, kalau dengan cobaan itu menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu nikmat, gitu ya. Sebaliknya nikmat yang ternyata justru menjauhkan kita dari Allah, itu yang musibah. Nah ini kan spiritual gini nih ya. Jadi mendapatkan musibah tetapi itu menjadi nikmat karena spiritual kita yang terjaga sehingga bisa mensikapi segala sesuatu secara positif. Artinya memang kalau kita berbicara tentang fondasi, prinsip, kemudian asas, pilar-pilar dari keluarga sakinah, sebenarnya memang mau tidak mau kita harus berbicara praktek di prosesnya adalah ada persentase awal ya Bu ya. Ada persentase awal, apalagi kalau kita lihat tadi yang sempat saya catat adalah hampir aspek-aspek yang dikedepankan, yang betul-betul dijadikan sebagai satu dasar untuk keluarga sakinah itu pada aspek spiritualitas ya. Apalagi di sini misalnya kalau kita bicara tadi tentang asas, itu hampir semua menunjukkan spiritualitas, kemudian fondasi, ada tauhid, birroh beragama, akhlak, kemudian juga spiritualitas yang berkaitan dengan muamalah dan sebagainya. Artinya memang tidak jauh-jauh sebenarnya kalau kita bicara konteks keluarga memang pada aspek spiritualitas itu basis ya Bu ya, sebelum kemudian dilakukan pada aspek yang lain, karena di proses spiritualitas itu berarti kan juga kita melakukan proses pendidikan juga, artinya ada pilar lain yang terpenuhi ya Bu ya. Nah cuman gini Bu persoalannya, nah ini akan menjadi sesuatu yang ideal untuk dilakukan ketika misalnya dalam satu keluarga itu utuh itu dalam arti ada suami, ada istri dan anak. Nah bagaimana seandainya misalnya ini salah satu dari keluarga kita misalnya ibunya meninggal atau ayahnya yang meninggal, atau di antara pasangan suami itu sehingga dia menjadi single parent ya. Nah ini gimana Bu cara menyiasatinya? Ini kan juga terkait dengan dinamika membangun dinamika, kerikil, tantangan membangun keluarga sakinah. Iya betul. Iya memang tidak semua keluarga itu bisa sesuai dengan yang diidealkan ya. Artinya di situ ada pasangan yang utuh, suami, istri, ayah, bunda yang siap sedia melindungi anak misalnya. Bisa jadi dalam kondisi tertentu kemudian Allah mengambil salah satu gitu ya, sehingga tinggal seorang saja ayah atau bundanya yang harus membesarkan keluarga, single parent. Nah ini tentu memang ini menjadi sesuatu yang tantangan lebih ya, tantangan lebih, karena dia dengan seorang diri tetap harus memerankan diri, menguatkan 5 pilar tadi, tetap harus ada. Kemudian juga dia harus bisa memberikan, khususnya kalau misalnya masih anak-anak kecil ya, dia harus bisa memberikan cinta ibu sekaligus cinta ayah. Jadi peran ganda. Satu kesempatan dia harus lembut, ramah, berkata santun kepada anak. Sisi lain dia juga harus bisa tegas kepada anak, bisa tegas, bisa menanamkan disiplin, melindungi dan seterusnya, sehingga mother love, father love ini didapatkan oleh anak walaupun dari satu orang dari ibu saja atau juga dari bapak saja. Ini tantangan terberatnya sebenarnya justru ketika dia single parentnya bapak aja ya Bu ya. Kayaknya sih seperti itu. Karena kan pada umumnya kalau kita bicara tentang pendidikan keluarga kan biasanya memang tumpuhan yang paling besar itu kan ke ibu ya. Nah ini kemudian jadi ketika misalnya ibu tidak ada, sehingga si bapak menjadi single parent, ini kayaknya jadi lebih berat ya. Saya juga harus berperilaku lembut, kemudian tidak dominan pada sifat maskulinnya, kebapaannya. Nah ini gimana Bu ini kalau seperti ini? Ya memang
masing-masing ya. Ketika ibu sendiri berarti dia juga harus berperan. Ketika bapak sendiri ini nampaknya dari sudut pandang kita nih kayaknya memang berat juga nih. Karena kalau ibu mungkin kalau seorang ibu itu bisa berpikir divergen, berpikir ke segala arah. Ini tangannya gini, sambil gendong, sambil kakinya sambil ngerjain apa, ya udah terbiasa ngerjakan berbagai macam. Kalau bapak mungkin ada juga yang begitu, tapi kadang enggak juga karena lebih berpikir lebih ini ya biasanya meligi istilahnya apa yang menjadi tugasnya gitu. Tapi ketika dia kemudian berada pada posisi yang harus memberikan kasih sayang secara lengkap, secara utuh, ya memang mau tidak mau tetap harus belajar ya, belajar untuk bagaimana memberikan kasih sayang, bagaimana memberikan kelembutan, kedamaian, memberikan perlindungan kepada anak. Jadi sisi kelembutannya juga harus dimunculkan gitu ya, walaupun bapak sendiri cenderung keras katakanlah, tetapi juga harus berusaha berupaya untuk memberikan kelembutan kepada anak, karena itu dua sisi mata uang yang tidak bisa diabaikan. Dan sebenarnya ini sesuatu yang mungkin ya Bu ya, karena Rasulullah sendiri Nabi Muhammad SAW itu juga digambarkan sebagai sosok laki-laki yang lemah lembut, tetapi juga di satu sisi tegas gitu. Artinya sebenarnya keluarga sakinah misalnya dia hanya ketika mengalami satu musibah sehingga harus single parent, artinya itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin ya Bu ya, karena Rasul sendiri juga punya contoh-contoh yang semuanya tadi menjadi rujukan dalam menyusun panduan keluarga sakinah ini. Iya, betul. Jadi Kanjeng Nabi juga bagaimana menunjukkan sayangnya kepada anak, sampai ketika sholat ya dipeneki anak sampai naik ke punggung, naik ke kepala. Rasulullah tidak pernah marah. Kemudian juga ketika dia mengajak anak kecil kemudian dipipisi ya, dia ini juga Rasulullah nggak marah. Artinya kasih sayang beliau tidak terkalahkan oleh hal-hal yang mungkin orang bisa menjadi marah ya, dengan tiba-tiba ibarat orang yang sangat dimuliakan kemudian dipipisi misalnya, tapi itu tetap yang mengalir adalah rasa kasih sayang kepada anak itu. Bahkan satu cerita yang unik itu juga ketika Rasul mendapati pakaiannya robek, kemudian dia tidak meminta istrinya untuk menjahitkan. Yang itu biasanya menjahit identik dengan perempuan tapi beliau melakukannya sendiri dengan senang hati. Iya, betul sekali. Artinya siap dengan tugas domestik, saling berbagi tadi ya Bu ya. Betul, iya. Jadi tidak harus kalau pekerjaan kalau pekerjaan yang sifatnya bisa masak, jahit harus perempuan. Saya kira enggak juga ya. Boleh juga sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin harus sepertinya laki-laki tapi wanita mengerjakan juga mungkin juga. Yang penting ada kerelaan dua-duanya ya, kerelaan, keikhlasan untuk berbagi peran tadi, berbagi peran. Baik Bu Hibana, kita sapa dulu sejenak semua pendengar dan pemirsa. Mungkin ada satu pertanyaan yang masuk atau sharing masuk, bisa satu kali atau langsung saja. Oh ternyata ini waktunya nggak terasa Bu, sudah habis. Karena ini waktu sudah mau tinggal beberapa menit lagi, sepertinya kita harus closing sore hari ini. Apa Bu nih closing terakhir untuk perbincangan kita sore hari ini? Ya, jadikan keluarga kita adalah mutiara yang bisa memberikan nilai yang sangat berharga untuk diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, yang semua itu bisa kita dapatkan dalam rumah yang dihiasi dengan sakinah mawaddah warahmah tadi. Di situ akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang pada akhirnya semua anggota keluarga nanti bisa mengaktualisasikan segenap potensinya karena dia mendapatkan prasyarat ya, kedamaian, kebahagiaan, sehingga potensi yang dimiliki bisa teraktualisasi dengan baik. Dan pada akhirnya terbentuk
keluarga yang berkualitas. Terima kasih Bu Ibana untuk 1 jam sore bersama kita semuanya di sore hari ini. Makasih Mbak Sana. Di tengah kesibukan Ibu dan di tengah situasi pandemi yang luar biasa. Tapi insya Allah kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita tetap jaga jarak. Jaga jarak ya. Dan semoga kita semuanya yang ada di studio maupun yang ada di rumah juga sehat semuanya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir di sini, dan juga terima kasih kepada teman-teman di studio Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bekerja sama memfasilitasi proses kajian harmoni keluarga yang digagas oleh Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, untuk selanjutnya yang belum subscribe di channel YouTube Majelis Tablik Muhammadiyah silahkan di subscribe. Yang belum menjadi friend atau menjalin pertemanan dengan Facebook Majelis Tablik Muhammadiyah silahkan segera untuk follow gitu ya. Lalu bagi siapapun semuanya yang hadir baik secara virtual ataupun non virtual yang akan memberikan support dana kepada Dewan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri atau BSI dengan nomor rekening 7115390049 atas nama Institut Tablik Muhammadiyah. Kontak layanan dakwahnya ada di 081126416868. Nah, untuk detail supaya tidak lupa atau supaya mudah untuk diakses, cek di Facebook Majelis Tablik Muhammadiyah. Baik, terima kasih untuk semuanya dan semoga kita semuanya bisa bertemu lagi pada pekan depan dalam kondisi sehat dan pandemi sudah tidak ada lagi, tapi kalaupun ada semoga kita semua tetap diberikan kekuatan. Demikian dari saya untuk sore hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.